Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman, alladzi akhrajana minaz zulumati ila nur, az-zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sekalian dapat hadir mengikuti acara musyawarah wilayah 2 pimpinan wilayah Persatuan Islam Nusa Tenggara Timur yang insyaallah kita laksanakan 27 Juli 2024 21 Muharram 1446 Hijriah. Salawat dari salam tanpa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah beliau. Yang terhormat dan yang kita hormati bersama penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kita hormati Bapak-bapak pimpinan Pusat Persatuan Islam, ada Bapak Profesor Atib Latiful Hayat PhD. Beliau ini saya dengar merupakan sahabat dekat dengan PJ Gubernur.
kami mendapatkan informasi itu, sahabat kuliah, sehingga ada sedikit kemudahan bagi PW untuk bisa bersama-sama kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kiai Haji Salam Rusad LC dan Ustadz Erdian yang merupakan pimpinan pusat yang datang di tengah-tengah sekalian. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Lia Yuliani MAG, Ketua Umum Persistri. Kemudian Ibu Siti Nurjanah, Sekretaris Umum PP Persistri, dan Ibu Bendahara Umum PP Persistri, Ibu Dr. Anda Ijah Khadijah. Saya kok merasakan 3 Sri Kandi ada tiga-tiganya pada hari ini. Ada ketum, ada sekum, ada bendu. Biasanya diwakili, tapi ini alhamdulillah ketika saya tanya kenapa ibu datang, beliau bilang apa? Rasa cinta dan rindu dengan NTT belum pernah terbayarkan. Kami di rumah sempat berdialog dengan istri, ayah kok ketiga-tiganya datang, dong uang banyak kok? Jawabannya bukan banyak uang, tetapi nawaitu beliau sudah rindu kepada Nusa Tenggara Timur. Yang sama-sama kita hormati pula Bapak Haji Anwar Wageno, sarjana hukum. Beliau adalah Majelis Ulama Indonesia. Permohonan maaf dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum, pada hari ini ada acara rakor MUI di Jakarta, sehingga beliau memberikan amanah kepada Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI Nusa Tenggara Timur. Yang sama-sama kita hormati pula dari pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah wanita Islam, dan seluruh OKP Islam yang berledekan wilayah ini. Kami memberikan apresiasi kepada kita semuanya dengan maksud Persis yang hadir di Nusa Tenggara Timur baru beberapa tahun kemarin bisa kita berkolaborasi dan kita bisa bergandengan tangan sehingga sehati sesuara membangun NTT yang kita cintai. Demikian juga kita sama-sama hormati kepada Ibu Majelis Taklim. Kalau sudah seragam pasti Majelis Taklim. Kenapa? Begitu pengajian dimulai yang bicarakan, Ibu kita seragam apa? Tapi alhamdulillah pada hari ini saya berbangga dan senang ada MT dari Camplok jauh-jauh datang, mereka sewa pick up bak terbuka. Kemudian dari NT Al-Kausar juga dari Kuala Masih, dari Tesbatan Amarasi. Alhamdulillah kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga yang sama-sama kami hormati kepada Bapak Imam, para tokoh-tokoh agama, ada MUI Kota Kupang, Bapak Haji Muhammad MS, dan juga kepada kita sekalian yang sudah memberikan waktu untuk kami kita bisa bersama-sama dalam acara pembukaan ini. Dan juga yang sama-sama kita banggakan, seluruh peserta pimpinan daerah Persatuan Islam se-Nusa Tenggara Timur yang tadi yang sudah dilaporkan oleh panitia pelaksana, juga dari Persistri yang telah hadir. Ibu asisten juga yang sama kita, terima kasih Ibu sudah hadir. Singkatnya kepada hadirin yang berbahagia, saya singkat dengan bahasa Minang. Kita tidak basami namo gadang tidak kami panggilkan kelar. Insya Allah nanti Bapak PJ kita bisa menerjemahkannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, Persatuan Islam ketika mengumandangkan diri sebagai ormas beberapa tahun yang silam,
Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, kalau boleh dikatakan saya termasuk generasi yang kesekian kalinya alumni pada tahun 92-93. Dan insya Allah begitu selesai dari pondok pesantren, kami diamanahkan untuk berada di Timor Leste sekarang, kemudian sampailah ke Nusa Tenggara Timur dan bisa berkiprah di tengah Bapak Ibu semuanya. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Ustadz kami, Ustadz Put Abdullah Musa, mungkin masih ada yang kenal, beliau sudah almarhum. Beliau menyampaikan tauhidnya kepada saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan yang lain. Salah satu upaya bagaimana dakwah bisa berlangsung, caranya adalah Anda harus menikahi putri setempat. Jadi Bapak PJ, Bapak Ketua Gubernur, alhamdulillah saya sudah menikahi daripada anak dan juga keponakan dari Bapak sendiri, asli Ari Adonara. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Asia Nusa Tenggara Timur. Ada yang bertanya, Ustadz Mualim, kenapa istri nggak diajak kepada persistri? Saya dengan singkat menjawab, beliau lebih dulu digunakan oleh orang lain. Sehingga saya persis istri saya ada di Aisyah. Dalam hidup rumah tangga saya merasakan ada kenikmatan tersendiri dan kami tidak pernah mempersoalkan apa itu yang kami senang pada saat ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, memang ketika awal-awal mula NTT dan saya berada di tengah-tengah kita ini pada tahun 96 yang lalu, tidak memiliki apa-apa dan memang kita berjuang dengan apa yang kita punya. Waktu itu saya merasakan NTT nasib tak tentu. Tetapi begitu ada aura kebersamaan yang telah kita bangun, kemudian sesuai dengan berkembangnya informasi teknologi dan dakwah kita, maka pada saat ini ketika saya menemukan sang pujaan hati, kita sama-sama berdakwah, sama-sama sehati sesuara membangun NTT ini, maka NTT nikmat tiada tara. Kemudian Bapak sekalian, sesuai dengan semboyan dari Rukun Agama, NTT juga Nusa terindah toleransi. Oleh karena itu, berharap kami kepada pimpinan pusat Persatuan Islam, kepada Bapak PJ Gubernur, kepada Bapak Mahasiswa Indonesia, berkenan memberikan arahan kepada kami yang insya Allah akan sedikit lagi akan menggantikan estafeta daripada kepemimpinan ini. Orang tua saya pernah mengatakan kepada saya, almarhum Yusuf Tanjung, pemimpin itu ada saatnya, kemudian saatnya juga ada pemimpin yang baru. Oleh karena itu adanya regenerasi sangat kami harapkan untuk kita sekalian. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan di tengah-tengah kita semuanya. Dan bilang di tepi tempat terselip di bawah lantai, saya bilang berapa yang dapat, sisanya untuk Bapak PJ yang lebih pandai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjakan kaki di NTT, Bapak Kiai. Wasilahnya itu karena sohib saya ini menjadi pejabat gubernur, makanya saya harus datang dan beliau juga harus datang. Jadi ke beberapa yang lalu kita bertemu di reuni kita. Nah, saya katakan kita punya persis di situ, harus datang. Makanya kontak-kontak dan alhamdulillah beliau bisa hadir. Jadi Pak Ayodia ini orang NTT yang fasih berbahasa Sunda. Ya. Kalau bahasa sininya dia tidak ngerti. Makanya tadi pagi kita makan nasi uduk ya, nasi uduk. Ada kerupuk juga. Dan kita ngobrol bahasa Sunda.
Satu aja yang tidak mengerti, itu Ustaz Salam Rusak. Sudah lama ke Bandung, nggak ngerti-ngerti bahasa Sunda. Pak Ayo dia teman kuliah saya, dia tahun 85 ya ketika itu. Dan beliau dengan saya kan memiliki persamaan. Jadi tubuhnya itu nggak pernah membengkak. Jadi tidak menyusahkan Republik gitu ya. Jadi kita slim gitu. Dan tadi ngobrol saya ingat, dulu saya lebih cepat selesai karena mau jadi dosen. Pak Ayo dia karena gak mau jadi dosen, jadi skripsinya agak lama. Dan saya ingat jauh tuh dengan tugas gubernur dulu bikin skripsi tentang space debris, sampah ruang angkasa. Jadi gubernur sampah ruang angkasa. Makanya saya bilang, Pak Ayo dia, saya buat buku nih. Saya kan sekarang guru besar hukum internasional, hukum angkasa nih. Buku yang dulu Anda pelajarin saya bawa. Jadi dia nulis dulu itu, sampah bukan sampah di ruang angkasa. Space debris. Dulu beliau itu. Dan Pak Ayo dia ini memang tugas temannya di Kementerian Negeri, diplomat beliau, dan tugas pertamanya jadi dari angkatan saya itu 4 orang ya Pak Ayo yang di Kemenlu ya, 3 yang satu lagi sekarang orang kedua di Kementerian Luar Negeri, Sekjen Kemenlu ya. Itu angkatan kita. Kemudian Pak Ayo dia ini insya Allah setelah di sini katanya mau jadi dubes, tapi jangan di Timor Leste, terlalu dekat gitu. Mendingan jadi gubernur daripada jadi dubes di Timor Leste. Dulu beliau pertugasan pertamanya di Spanyol ya, di Madrid, makanya beliau tuh bisa bahasa Spanyol. Jadi jangan ngobrol dengan beliau pakai bahasa apa bahasa di sini. Jangan pakai bahasa donar, pakai bahasa Spanyol. Beliau bahasa Spanyol di Madrid dulu Pak Ayo dia itu. Nah, makanya ini kesempatan yang saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Semua acara saya pada hari ini dibatalkan dan saya harus datang. Makanya nanti malam juga saya tidur di rumah beliau. Di situ. Karena kita di sini aja ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan sebelum jadi PJ Gubernur saya juga bertemu di kantor beliau, diundang. Pembicaraannya juga lain, yaitu berbicara mengenai Flight Information Region. Gak akan saya terangkan karena gak ngerti juga ada di situ. Flight Information Region. Saya sebagai ahli diundang oleh beliau. Karena sebagai ahli diundang pulang dikasih ongkos di waktu masih di kantornya Pak Luhut. Nah, Ayo dia. Nah itulah makanya kenapa saya jauh-jauh harus datang ke sini dan saya menitipkan kepada Pak PJ Gubernur khususnya ini keberadaan Persatuan Islam di Nusa Tenggara Timur ini. Saya titipkan dan saya mohon berkontribusi juga Persatuan Islam ya untuk pembangunan ya manusia ya, Indonesia ya, dengan berbagai bidangnya di provinsi ini. Persatuan Islam ini salah satu ormas Islam tertua. Ya mungkin kalau yang mainstream sampai sekarang, yang pertama tentunya adalah Syarikat Islam ya yang berdiri pada tahun 1905 Surabaya. Kemudian berdiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Setelah itu berdirilah Persatuan Islam pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Berbeda dengan yang sebelumnya, ini namanya nasionalis betul.
persatuan. Kalau Muhammadiyah kan bahasa Arab, Syarikat Islam bahasa Arab, Nahdlatul Ulama ini persatuan. Kata persatuan itu kata yang paling dibenci oleh kolonial. Jadi ini ormas yang nasionalis benar dari namanya itu. Coba lihat lambangnya. Orang Arab gak akan bisa baca itu tulisan yang ada di tengah, meskipun pakai huruf Arab. Saya jamin orang Arab gak akan bisa baca. Hanya orang Indonesia yang bisa baca. Itu Arab, tapi bukan Arab. Persatuan Islam. Itu 12 bintang. Sama dengan Muhammadiyah. Mungkin Muhammadiyah tahun 12 itu berdiri tahun 12. Makanya kan sekarang rame-rame tambang nih. Ya. Nah, NU nambang adanya. Karena di situ ada tali jagat. NU dari Nahdlatul Ulama, tali jagat. Bahasa Sundanya tali itu tambang. Kue tambang. Jadi kata teman-teman NU, ya wajar NU itu harus mengambil izin tambang karena di lambangnya ada tambang. Persis juga ambil itu izin tawaran itu, karena coba baca ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu hablun itu kan tali bahasa Indonesia. Terjemah tali itu kan bahasa Sundanya tambang. Jadi udah ada perintah dari dulu. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tambang-tambang yang ada di Nusantara ini. Begitu. Ya, makanya udah saya kan guru besar ilmu hukum nih. Ini pasal 33 itu mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ormas ini menaungi umat. Kan kalau dia NU yang paling banyak, kemudian Muhammadiyah. Pada satu kesempatan saya tanya kepada salah satu pimpinan Muhammadiyah yang dulunya di alumnus pesantren Persis, Profesor Syafiq Mugni, jadi sudah diwakafkanlah ke Muhammadiyah. Saya tanya, Pak Syafiq, berapa anggota Muhammadiyah? Ya kalau kami sih nunggu NU, karena itu nomor 1. Jadi kalau NU 150 juta, Muhammadiyah nomor 2 kan 149,9999 juta. Kalau begitu Persis nomor 3, jadi Persis 149,888 juta. Ini umat. Berapa ratus perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah, berapa pesantren yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Persis punya sekitar 5-600 pesantren. Dan kita ini sebagai pendiri republik gak pernah menyusahkan. Jadi kata Pak Jokowi terakhir, ya itu memang sebuah bukan saja kewajaran, kewajiban di pengelolaan. Nah, itu sedikit wa'tasimu bihablillahi itu kan bukan tafsir yang sembarang tafsir, tapi tafsir sembarangan. Berdiri tahun 23 di Bandung, Persis. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kan kesebelasan sepak bola Bandung? Persib. Berdiri tahun 33. Jadi Persib itu terinspirasi oleh Persis. Persis tahun 23, Persib tahun 33. Makanya kalau ke Bandung itu harus mengenal dua itu, Persis dan Persib. Jadi 23, kemudian 3 tahun berikutnya berdirilah Nahdlatul Ulama pada tahun 26. Jadi ini adalah pilar republik. Makanya organisasi-organisasi ini tidak bisa dibubarkan oleh republik ini. Karena itu disahkan oleh Kementerian Kehakiman pada zaman kolonial. Jadi kalau mau membubarkan ormas-ormas itu harus mengundang kembali Belanda ke sini.
baru itu bisa dibubarkan ya. Karena itu sifatnya einal, si SK itu sekali keluar tidak bisa lagi dicabut. Dan Persis ini sudah hadir sebetulnya di NTT sejak tahun 30-an. Percaya tidak ya? Percaya? Harus percaya karena berdasarkan data. Ketika itu Bung Karno dibuang ke Pulau Flores. Dan sebelumnya beliau itu bertemu di Bandung dengan tokoh ulama persaudaraan Islam namanya Ustadz Hasan Ahmad Hasan. Beliau itu kan keturunan India. Kalau orang India itu nama depannya itu nama ayahnya itu. Makanya sering disingkat Hasan. Jadi kalau orang India itu namanya disingkat R itu pasti nama bapaknya. Biasanya kalau R itu Raja Gopalan. Kenapa saya jadi tahu? Saya kan penggemar film India. Nah, dan pernah di India. Nah, ini Pak Ayodia belum tahu nih. Pertama kali jadi dosen, saya ke luar negeri. Kedua, setelah ke Mekah itu ke India. Senang saya karena mau ketemu dengan Amitabh Bachchan. Tahun 95. Di situ saya tahu namanya itu penghormatan kepada orang tua. Makanya kenapa saya suka film India? Film India itu tema-temanya kebanyakan bagaimana kita menghormati orang tua, terutama ibu. Nonton nggak film Kabi Kusi Kabi Gabu? Penghormatan kepada ibu. Lihat. Kalau yang belum nonton di YouTube. Dijamin tuh bercucuran air mata. Belum lagi tahu di situ ada Kareena Kapoor. Itu kan dia. Ketemulah Bung Karno dengan Hasan di Bandung. Kata Bu Inggit istrinya, nah Soekarno itu ketemu dengan tokoh agama terkenal di Bandung, namanya Hasan. Kenapa Bung Karno tertarik? Bung Karno itu kan orang secara rasional. Hasan itu adalah menyampaikan Islam dengan rasio. Kalau Ibnu Taimiyah menyebut quwwatul aql sebagai salah satu fitrah manusia. Karena Islam itu agama yang dengan fitrah. Yang tidak mungkin ajaran Islam itu irasional. Dia tertarik ke Bung Karno. Dan alasan itu juga cara mengajarnya dialogis beliau itu. Nah, makanya berlanjut ketika Bung Karno dibuang ke ND, maka berlangsunglah korespondensi yang bukan sembarang korespondensi, tapi sebuah korespondensi guru dan murid ya, disebut. Makanya Bung Karno memasukkannya itu, salah satu babnya itu surat-surat Islam dari ND di dalam buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi hadir di sini Persis tahun 30-an. Makanya ini mana ketua PW? Sudah ada PD belum di ND? Maka saya wajibkan ya, harus ada PD. Kalau tidak ada akan saya pecat. Emang mau diganti juga ya di situ. Di ND luar biasa korespondensi, kesini aja jauh, apalagi tahun 30-an itu coba korespondensi, surat-suratnya itu. Bung Karno itu hiburan batinia, karena dia bisa berkomunikasi, dan hiburan ruhania, intelektual juga. Bahwa Bung Karno itu sering meminta buku-buku, dan Hasan memberikannya gratis. Tolong dilanjutkan oleh Persis itu harus menjadi organisasi yang senang memberi. Dikasih gratis. Bahkan dalam satu surat Bung Karno meminta diberikan buku The Spirit of Islam tulisan Syekh Amr Ad. Makanya mungkin inspirasinya dari buku itu Bung Karno menulis Api Islam, dan dia mengkritik Islam yang tidak rasional sebagai Islam sontoloyo.
buku-buku, minta majalah utusan Wahabi dan sebagainya. Beliau menerjemahkan riwayat hidup pendiri Saudi itu, Ibnu Saud. Dan kemudian beliau meminta bantuan Hasan. Kami sedang kesulitan keuangan, sudilah Tuhan mencarikan penerbit. Hasan dengan senang hati. Bahkan beliau itu setiap kali kirim surat dikasih kesukaan Bung Karno, biji jambu mete. Ditolong ya, beras sama PS itu kalau kirim surat harus ada bentuk fisiknya. Saya surat kayak Hasan. Makanya Bung Karno itu beribu terima kasih, kami pesta di sini